udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang struktur sumber hukum dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Perkenalkan, saya Siti Mariam dengan NPM 2410047. Perkenalkan, nama saya Aryan Caputra dengan NPM 241 Perkenalkan, nama saya Safana Zahra dengan NPM 2410076. Perkenalkan, nama saya Bagis Makarim Sabitul Azmi dengan NPM 2410072. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dwisartika dengan NPM 2410047. Berikut penjelasan dari kami. Yang pertama, itu ada definisi sumber hukum. Sumber hukum itu memiliki istilah yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana sumber hukum itu dilihat. Namun, menurut Utrecht mengatakan sumber hukum itu ditinjau dari sudut pandang ahli sejarah, sumber hukum dalam arti pengenalan hukum, sumber hukum dalam arti sumber dari mana pembentuk ikatan hukum memperoleh bahan, dan dalam arti sumber dari mana pembentuk ikatan hukum memperoleh bahan dan arti sistem-sistem hukum dari mana hukum positif suatu negara. Jadi sumber hukum ini itu berfungsi untuk menyelidiki perkembangan, pertumbuhan, dan perubahan-perubahan antara hukum yang berlaku di suatu negara. Sumber hukum material. Sumber hukum berasal dari perasaan hukum setiap individu atau pendapat orang banyak. Sehingga sumber hukum dalam arti ini menitik beratkan pada asal-usul serta dari pada hukum itu sendiri. Contohnya, nilai sosial budaya di Indonesia. Hukum adat menjadi dasar hukum agraria yang melindungi hak kepemilikan tanah adat. Dua, yaitu sumber hukum formil. Sumber yang menentukan kekuatan berlakunya suatu ketentuan hukum atau bagaimana cara terbentuknya hukum dan dalam bentuk mana hukum itu diciptakan. Contohnya undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Tujuan dan kegunaan sumber hukum di Indonesia dalam bentuk yang pertama memberikan kepastian hukum, yang kedua menuntut keadilan, yang ketiga mewujudkan ketertiban sosial, yang keempat menjadi dasar penyelesaian sengketa, dan yang terakhir undang sebagai pedoman pembentukan aturan. Dan untuk kegunaannya, menurut Sudipno dan Kusuma, hukum digunakan dalam beberapa arti, yaitu sebagai asas hukum, sebagai suatu yang memulai pengenalan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menentukan hukum terdahulu yang memiliki bahan-bahan pada hukum yang sekarang pelaku seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber hukum pelakunya untuk memberi kekuatan pelakunya secara formal kepada peraturan hukum untuk penguasa atau masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menemukan hukum. Mengapa sumber hukum menjadi salah satu faktor yang paling mempelajari adalah agar dapat mengetahui landasan hukum awal dan faktor-faktor apa saja yang membuat hukum itu terbentuk. Selain itu, agar dapat mengetahui landasan filosofis dari terciptanya suatu hukum atau peraturan dan mengapa hukum atau peraturan itu terbentuk. Lalu, pengantar ilmu hukum juga sedikit banyak mempelajari tentang hukum yang sedang berlaku, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, bahkan hukum Islam. Karena di Indonesia sendiri terdapat dua hukum yang berlaku, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud dengan A. Perundang-undangan. Perundang-undangan adalah keputusan badan pemerintah yang isinya memuat peraturan-peraturan yang berlaku umum atau berlaku bagi setiap orang. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945. B. Kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah hukum yang timbul dari kebiasaan masyarakat lalu diterapkan di lingkungan masyarakat secara tidak tertulis. Contoh, hukum dilarangnya pasangan belum nikah untuk tinggal bersama. C. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keseluruhan keputusan-keputusan pengadilan mengenai suatu persoalan hukum tertentu dan dijadikan rujukan oleh hakim lain dalam kasus yang memiliki konteks perkara yang sama. Contoh, putusan Mahkamah Agung nomor 187K/KR/1907. D. Traktat.
Traktat adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara dua negara atau lebih dari sebuah subjek hukum antar negara dengan memenuhi beberapa proses tertentu. Contoh, perjanjian internasional antara pemerintahan Republik Indonesia dengan pemerintahan Australia tentang ekstradisi. Doktrin. Doktrin adalah anggapan atau pandangan seorang ahli dalam bidang hukum yang banyak digunakan sebagai sumber hukum. Contoh,